Selamat siang Bapak Ibu, Om Swastiastu. Sebelum saya ingin mengadakan diseminasi tentang pentingnya penerapan budaya positif, marilah kita berdoa supaya apa yang kita harapkan dalam berbagi budaya positif ini berjalan lancar. Berdoa saya akan pimpin. Doa mulai. Pentingnya penerapan budaya positif bagi murid. Nah, saya di sini sebagai memaparkan pentingnya budaya positif di SD Negeri 3 Renon. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua dalam ruang virtual ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapan untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan pembelajaran profil pelajar Pancasila. Artinya yang membagi budaya positif ini supaya murid itu mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya. Nah, agendanya yang pertama adalah pembukaan sudah, yaitu presentasi konsep, tanda jawab, dan refleksi. Nah, presentasi saya lanjutkan. Nah, eksplorasi konsep, disiplin yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas, yaitu kebutuhan dasar manusia di dunia berkualitas, restitusi 5 kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Perubahan pembelajaran, paradigma pembelajaran dalam kegiatan kepalkan tangan. Artinya di sini, artinya jika kita punya yang bacakan dalam teman ada melakukan kegiatan, coba buka tangan A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari Anda agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Maksudnya di sini ya, yang paparkan jika Anda mempunyai tangan Anda misalnya belum tidak dibuka, biar gimana pun tangan Anda, biar dikasih apapun di Anda itu kukuh pada pendapat Anda tidak mau membuka meskipun dikasih. Jadi kita dituntut sebagai seorang pendidik itu betul-betul lah jujur, artinya disiplin tanpa ada godaan, tanpa ada paksaan, dan tanpa ada istilahnya sogokan gitu istilahnya. Itu artinya kepalan tangan jika kita sudah komitmen. Itu identik dengan kepalan tangan. Misalnya Bapak Ibu biar gimana pun membukanya, kalau kita tidak mau membuka gimana? Kan gitu nggih. Misalnya kita yang membuat celah, misalnya kalau kita sudah komitmen tidak mau korupsi ya tidak mungkin, kan gimana intinya nggih. Itu artinya dalam perubahan belajar. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi kontrol. Yang pertama menurut William Glasser, yaitu yang pertama ilustrasi guru kontrol murid, ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah untuk menguatkan karakter. Ilustrasi semua menguatkan positif, karakter bermanfaat. Ilustrasi orang dewasa memiliki untuk memaksa. Nah, ini ada
perubahan paradigma teori kontrol bisa kita mengontrol sekarang. Stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, di sini kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Itu termasuk stimulus. Nah, teori kontrol kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia lebih luas. Yaitu perilaku untuk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini perbedaannya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Artinya dalam teori kontrol itu lebih berfokus pada orang banyak. Kalau stimulus itu pada diri sendiri. Artinya misalnya untuk kita biar menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu tidak ada kalah, semua menang. Artinya semua sahabat. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin. Sesungguhnya disiplin bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja jika kita tidak cukup melakukan self disiplin, wajib penguasaan lain, disiplin diri kita, dan peraturan-peraturan yang harus ada dalam sesuatu yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, ini adalah contoh ya penerapan nilai-nilai kebajikan, yaitu ada kita berbagi, yaitu menyapu, yaitu kebudayaan, yaitu kebersamaan. Itu dari penerapan nilai-nilai kebajikan siswa kelas 6. Arti disiplin, 3 motivasi perilaku manusia. Apa itu disiplin? Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Itulah arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, teori perilaku manusia yang ada yaitu motivasi internal, eksternal, ada internal, ada motivasi tujuan disiplin positif. Nah, dari motivasi tujuan eksternal untuk menghadapi hukuman ketidaknyamanan apa yang terjadi jika saya melakukannya. Yaitu eksternal, internal, tadi eksternal, sekarang internal, untuk mendapatkan imbalan, hadiah, penghargaan yang lain, apa yang saya dapatkan. Yang ketiga ada internal, tujuan disiplin, untuk penghargaan diri, saya akan menjadi orang seperti apa yang kita lakukan. Nah, dalam teori motivasi perilaku di sini, jadi manusia itu yang pertama ada yang menghindari, artinya hukuman, supaya terhindar dari hukuman, itu dari eksternalnya. Ada yang terjadi jika itu mendapat imbalan atau hadiah. Kalau tidak dapat hadiah, mungkin tak dia bekerja gitu. Itu ada yang juga mendapat untuk diri sendiri atau seperti apa yang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu, habis itu kita mengapa peraturan itu mengapa harus diyakini. Nah, sebelum ini kita bahas, Tiang mau mengajak Bapak Ibu untuk artinya menyimak video dari di sana, nanti Ibu menyimpulkan gimana gini. Kenapa baru berangkat dari sini? Siang Pak. Ini berapa nih? Oh iya Pak Gede. Oh cuman nggak? Ya. Bapak Ibu silakan simak video ini. Nanti Bapak Ibu menyimpulkan
banyak yang ulangan tadi. Jadi, ini adalah perilaku anak-anak yang kurang disiplin. Jadi gimana caranya menyelesaikannya? Kenapa belum berangkat dari sini? Siangan, Pak. Ini saya berapa nih? Tahu berapa? Berapa enggak? Sudah. Jadi Bapak Ibu menyimak video tersebut, nanti kira-kira seandainya Ibu jadi di sana gimana posisi anak Ibu, gimana, apakah Ibu menghukum dengan cara gimana? Ya, santai aja Bapak Ibu, anggap ini adalah rembuk ya. Assalamualaikum. Ini Pak, wonten tiang kalih telat teng kantin. Masuk. Lalu duduk. Tadi makanannya yang lalu. Kalau saya masih nonton. Benar. Benar ini. Oke. Tolong kalian ke ruangan saya. Sekarang. Satu. Masuk. Tadi kalian mana? Ngapain? Jam berapa? Kalian tahu? Ini jam pelajaran. Mahasiswa dilarang di kantin. Ingat, jangan diulangi lagi. Kali ini saya ampuni kalian. Lain kali, nah, bisa. Oke? Yaudah, balik kelas. Oke, cukup Bapak Ibu menyaksikan video tersebut. Yang Manajer Bos akan jelaskan, habis itu baru Bapak Ibu menyimpulkan dari video tersebut. Ya, dari video tersebut, mengapa tidak peraturan saja dalam harus meyakini kelas. Nah, di sini saya akan jelaskan mengapa kita memiliki peraturan yang harus digunakan bila menggunakan helm pada mengendarai sepeda motor roda 2. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, itu peraturannya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, artinya dari dalam diri sendiri, kembali nilai-nilai keyakinan, yaitu lebih menegaskan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, dari situ, nah, di sini adalah sebelumnya Tiang mohon Bapak Ibu untuk memberikan pendapat dari video yang tadi.
Mohon Bapak Ibu memberikan pendapat, 1 atau 2 orang tadi menyaksikan video. Menurut Ibu itu kegiatan guru yang dilakukan guru itu gimana, yang dilakukan oleh siswa gimana? Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu. Ya, silakan Bu Dewi. Yang penting ngomong. Baik, terima kasih waktunya Bapak dan teman-teman. Menurut saya yang dilakukan oleh guru BK tadi sudah benar. Menelpon muridnya kemudian mengarahkan untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diperoleh. Kemudian tadi tidak dilanjutkan videonya, mungkin nanti di guru yang ada di kelas. Kalau misalnya saya guru di kelas, saya akan menasihati murid tersebut dulu, baru saya persilakan untuk duduk seperti ini, Kak. Mungkin di sana kurang dari video tadi. Baik, terima kasih Bapak. Ya, semua Bu Dewi. Ada yang berpendapat mengenai video tersebut? Bu Yani coba. Untuk video yang tadi, untuk guru BK itu seharusnya dia menasihati juga murid yang tadi apa akibatnya jika mereka datang terlambat dan apa akibatnya jika mereka datang tepat waktu. Jadi mereka memiliki pikiran bahwa akibatnya itu akan lebih baik jika dia datang tepat waktu, dia dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, hasil belajarnya bagus, kemudian nilai sikapnya juga bagus seperti itu. Tapi jika dia datang terlambat itu dia tidak akan mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga hasil belajarnya atau nilainya akan rendah dan sikapnya juga nilainya rendah seperti itu. Terima kasih Ibu. Ini untuk pendapat dari Ibu Guru. Yang selanjutnya, terima kasih atas pendapatnya. Kembali ke materi, yaitu tentang budaya positif. Lingkungan positif itu ada lingkungan positif, keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, di situ kita akan bahas lingkungan positif itu gimana, keyakinan kelas itu gimana, peraturan kelas itu gimana. Peraturan adalah yang termasuk peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai, itu termasuk peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk peraturan. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Artinya di sini termasuk peraturan. Yaitu yang selanjutnya yang termasuk keyakinan kelas, yaitu kita ganti selalu kembalikan waktu ke tempatnya, artinya tanggung jawab, itu termasuk keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dalam diri sendiri, itu keyakinan kelas. Yaitu hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Yaitu dilarang menggunakan narkoba, artinya keyakinan kelas itu kesehatan. Yaitu bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan kesadaran. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan, jangan berlari atau koridor atau keselamatan atau keamanan. Yaitu jadi keyakinan kelas ini keyakinan yang dibuat oleh kesepakatan kita sendiri. Itu kalau peraturan itu aturan yang misalnya aturan sekolah, tapi di kelas itu ada keyakinan yang kita sepakati. Yang selanjutnya, harapan pembentukan keyakinan kelas. Apa harapan kita setelah pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, ada yang mempersilakan murid-murid di kelas untuk mencurahkan terhadap tentang peraturan yang kita perlukan. Yaitu silakan anak-anak misalnya kita curahkan, tulis dia curahkan peraturan yang ada
yang kita sepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid papan tulis atau kertas besar ukuran poster di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curahan pendapatnya. Yang selanjutnya itu yaitu susunlah keyakinan sesuai dengan tahapan pembelajaran keyakinan kelas, gantian kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif. Yang selanjutnya, tujuan kembali daftar curahan pendapat sudah dicatat dalam mungkin akan mendapatkan bahwa pernyataan yang harus ditulis masih banyak yang berupa peraturan-peraturan yang ada di murid, menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi nilai dari peraturan tersebut. Ya, tahapan pembelajaran keyakinan, yaitu tahapannya sebaiknya kelas tidak perlu banyak berkisar 3-7 prinsip keyakinan. Itu tahapannya. Yang selanjutnya setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas persilakan untuk meninjau ulang dan meninjau dengan menandatanganinya. Yaitu selanjutnya keyakinan kelas selalu bisa diletakkan di dinding kelas tetapi di tempat yang mudah dilihat. Jadi keyakinan yang kita buat supaya bisa, artinya anak-anak biar tahu, anak-anak yang membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi anak-anak yang harus melaksanakan. Ini adalah sebuah kasus, yaitu kasus yang ada kegiatannya murid itu mengadakan pelanggaran. Mohon disimak nih. Ibu, niki adalah contoh kasus yang terjadi di SD yang yaitu actingnya adalah anak ini sedang melakukan keributan. Jadi anak itu mengganggu kegiatannya pembelajaran, artinya terjadi perkelahian antara Gilang dengan Pasar. Bapak Ibu yang menggunakan yaitu pemahaman segitiga restitusi. Apakah perbuatan kamu yang kamu lakukan setiap orang itu pernah pasti melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna ya. Jadi Pasar ini mengaku perlakuannya dia berbuat seperti itu benar dia pendapat. Karena kamu ingin jadi ketua kelompok dan ingin terus kalau dari kesalahan itu
Bapak Ibu, jadi tadi saya memperagakan yaitu menggunakan segitiga restitusi. Jadi murid itu yang tidak langsung memvonis anak itu biar bersalah. Artinya anak-anak mengakui dirinya sendiri dari keyakinannya, dari kesalahannya sendiri, dia mengakui dan dia tahu juga keyakinan kelasnya itu apa. Artinya dia pertama setelah anak-anak itu melakukan kesalahannya, nah itu tahu tentang keyakinan kelas dan dia mau berubah. Artinya setelah itu kita akan tahu anak itu mau berubah dari dirinya sendiri. Dari keyakinan kelas yaitu ada 3, yaitu pelanggaran, yaitu hukuman, sanksi atau konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada hukuman, apa itu hukuman, apa itu sanksi, ada di dalam disiplin itu ada sanksi, ada restitusi. Jadi yang contohkan, kalau hukuman sesuatu yang meyakini yang harus menjadi yang terjadi. Yaitu yang kedua, yang namanya sanksi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Yang selanjutnya itu adalah tidak nyaman untuk murid atau anak yang jangka waktu yang panjang, itu hak hukuman. Tetapi kalau sanksi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Yaitu untuk restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu ada korban, yaitu mendapat keadilan, yaitu ada sanksi juga korban bisa diabaikan, itu korban mendapatkan ganti. Murid atau siswa yang tersakiti itu hukuman, termasuk yang termasuk sanksi. Murid anak dibuat tidak nyaman, itu sanksi atau konsekuensi. Tapi restitusi, murid anak mendapatkan penguatan, itu restitusi. Jadi anak itu terdapat penguatan, bukan senjata hukuman secara dipaksa. Perilaku pasif agresif meningkat, itu menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, yaitu malahan masalah terpecahkan. Jadi kalau hukuman bisa saja meningkat, tetapi kalau kita mengadakan restitusi bisa itu masalah akan dapat terpecahkan. Nah, ada positif, ada negatif, netral, dan positif. Di sini kata-kata biasanya kalau negatif awas, kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu, itu kata-kata negatif. Nah, kalau netral, kita pakai netral, lakukan apa yang saya katakan, itu lebih halus. Kalau yang positif, apa yang hal yang sesuatu yang kau inginkan kamu lakukan, itu dalam posisi positif. Model paksaan kalau negatif. Kalau netral, stimulus respon, yaitu teori kontrol. Ya. Yang selanjutnya mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Itu kalau negatif, konsep dari buruk, konsep dari baik, konsep dari yang kuat. Ya, itu adalah suatu konsep hukuman, sanksi, restitusi. Yang itu yang berdasar negatif, ada netral, ada positif. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan yang mana perlu dipakai, negatif, netral, dan positif, yaitu dari segi berbicara. Nah, tindakan. Nah, di sini yang bagikan tindakan mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan selamat lagi. Kira-kira ini termasuk hukuman atau restitusi? Bapak Ibu, dalam mencatat 100 kali, kita memberikan anak mencatat 100 kali dalam hukuman kalimat saya akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman apa restitusi? Ya, termasuk hukuman. Jadi Bapak Ibu udah tahu mana termasuk hukuman, mana termasuk restitusi. Nah, tindakan lari mengelilingi lapangan. Hukuman apa konsekuensi? Ya, hukuman. Jadi hukuman itu langsung. Ada itu yang selanjutnya. Ya, membersihkan tempat air di meja tulis karena bersenggolan pada saat belajar. Ya, konsep ya bersihkan, nanti kamu tidak bisa belajar. Oke. Habis ini ke
Nah itu lanjutnya tindakan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk konsekuensi. Ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, dari tadi ada 3 hukuman, dari itu kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan. Makanya ada yang pertama, misalnya contohnya Bu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelitati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dengan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal. Maka siang mereka dengan paksa. Jika ada menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan seperti itu? Nah, jadi Bapak Ibu setelah membaca seperti itu, kira-kira Bapak Ibu gimana? Kira-kira apa alasan Doni? Yang minta alasan Doni itu gimana sebenarnya? Bu Lili gimana? Kalau menurut Bu Lili? Untuk si Doni ini kemungkinan dia tidak membawa bekal. Tidak bawa bekal. Itu kan menurut. Terus kira-kira menurut Bu Tiani gimana, Bu? Menurut saya juga seperti itu kok. Kemungkinan besar Doni itu tidak membawa makanan, makanya dia minta makanan ke orang. Ya mungkin aja ya. Nah inilah kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5 yang kita bahas sekarang. Ada kebutuhan belonging, ada power, ada fun, ada breakdown. Yaitu bertahan hidup, yaitu cinta kasih atau sayang, yaitu kekuasaan atau power, kebebasan, dan kesenangan. Itu kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Makanya wajar manusia itu ingin dia disayang, ingin kebebasan, ingin cinta kasih, dan yang paling penting adalah ingin bertahan hidup. Jadi bisa aja karena ingin bertahan hidup kan bisa meminta dia gitu. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia yang pertama adalah kebutuhan psikologi untuk dapat bertahan hidup. Ya, itu paling utama. Cinta kasih, kasih sayang. Semua kebutuhan harus diterima. Penguasaan kebutuhan, yaitu penguasaan dan kemampuan, kebebasan atau kebutuhan pilihan. Jadi manusia itu perlu bebas. Karena anak-anak kadang-kadang kita dikekang, dia merontak. Artinya kebutuhan manusia itu perlu kebebasan. Kita pun guru-guru perlu kebebasan juga. Itu ada kesenangan, kebutuhan yang merasa senang. Jadi di dalam anak-anak itu harus perlu ada kesenangan. Jadi kebutuhan kita sebagai pendidik adalah harus memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi wajar manusia itu pilih ini itu karena dari kebutuhan sudah tercantum dalam kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol yang kita harus jaga, yaitu yang pertama yaitu hukuman, yaitu yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah, yaitu teman, pemantau, dan manajer. Dari posisi kontrol ini ada 1 hukuman membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, hukuman, penghukum atau hukuman, patuhi aturan atau kata-katanya awas kalau kau salah, selalu pasti dengan yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa hanya ada pada agar pembelajaran bisa berjalan dengan cara ini. Ya, ini kebiasaan mungkin dulu kita dengar anak-anak hukuman, jika anak melanggar silakan suruh nyuci kamar mandi, suruh berdiri tiang bendera, itu termasuk hukuman. Nah, pembuatan orang bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu buat begini. Jadi kita kembalikan aja itu kepada orang tuanya, artinya bahasanya, jadi dia biar ada perasaan merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memilih nilai diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang tua yang disayangnya.
Jadi jika anak seperti itu kembalikan, misalnya kasihan orang tuanya sudah membiayai sekolah, kamu seperti ini, artinya biar ada perasaan dia bersalah kepada orang yang disayangi. Yang selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Kadang-kadang kita guru juga harus memposisikan sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo kita tidak bantuan Bapak selama ini ya sudah. Ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi di sini guru berposisi sebagai teman, menggunakan hubungan baik, humor untuk menghargai seseorang murid untuk bertanggung jawab. Guru tersebut hanya untuk bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi posisi di sini kita anggap guru itu sebagai teman. Mungkin biasanya di sini anak-anak di kelas 1. Karena anak-anak di kelas 1 gurunya itu bisa aja dianggap temannya sendiri. Ayo bantu gitu supaya kita anak-anak mau ikut. Oke. Itu biasanya di kelas 1 ya. Sekarang sebagai pemantau atau monitor. Peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Jadi kalau sudah kita lakukan pemantau, tinggal memilih kamu pakai sanksi atau konsekuensi. Jadi itu yang kita terapkan. Misalnya ada beberapa yang guru ingin melakukan pemantau dan monitor saja. Artinya oh ini sanksinya, ini konsekuensi, tinggal memilih. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi itu diperlukan data yang betul-betul akurat. Oh anak ini jika melanggar tidak buat PR misalnya menyuci kamar mandi itu sudah ada di peraturan, jadi harus dilaksanakan. Itu sebagai pemantau. Nah, biasanya ini bisa dilakukan di kelas 4 biasanya anak-anak karena sudah ngerti. Kalau kelas 1 dipakai ini mungkin aja anak-anak disalahartikan, bisa bermain di kamar mandi kan, artinya disalahartikan bisa. Nah, ini seorang manajer. Jadi ini adalah seorang pemimpin, apa yang kita yakini ini lebih bijak. Jadi kembali keyakinan kelas. Jadi kita menggunakan keyakinan kelas, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakini apa yang kamu bersedia memperbaiki, jika kamu perbaiki hal tersebut menunjukkan apa yang tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Ya. Seorang manajer manajer memposisikan diri guru berbuat untuk bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, perilaku mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan diri. Jadi ini seorang manajer itu dia meyakini kelas. Artinya anak-anak itu dituntut keyakinan kelasnya apa anak-anak. Misalnya ini biasanya dituntut di kelas 6. Kelas 4, 5, 6 bisa kita terapkan, kita seorang dijadikan guru itu sebagai manajer. Nah, dalam pemecahan masalah tadi kita menggunakan yaitu segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gerson. Jadi segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, yang selanjutnya ada menstabilkan identitas, yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Ini kita pakai dalam memecahkan masalah yaitu menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal yang baik yang kita bisa lakukan. Itu teori kontrolnya, yaitu validasi data, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu ada alasan. Jadi anak kita alasannya apa? Perilakunya tadi apa alasanmu dia berbuat? Otomatis anak itu mungkin kenapa dia berbuat seperti itu. Kita tanyakan alasannya kenapa, dia paparkan dulu. Setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya kita sudah ada keyakinan kelas. Kembalikan keyakinan kelasnya. Kalau anak-anak tersebut merasa kurang sesuai dengan keyakinan kelas, dia mau berubah. Itu untuk tahapan segitiga restitusi.
Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu dituntut untuk belajar dari kesalahannya dia. Bukan anak menebus dosa, itu tidak. Artinya menumbuhkan tahu, belajar dari kesalahan saya yang pernah saya perbuat. Yang selanjutnya adalah memperbaiki hubungan, artinya dengan temannya, supaya tidak ada dendam. Yang selanjutnya yaitu tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk kelihatan ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan, yaitu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid untuk berbuat pada dalam kelompok. Nah, ini contoh kegiatan restitusi ini, yaitu kita mengembalikan kegiatan restitusi menjadi guru memahami kebutuhan untuk cinta kasih dalam mendapat dari keluarga. Kita mengenai refleksi sebentar, artinya yang minta Bapak Ibu dari penjelasan saya tadi, yang mohon beberapa guru untuk merefleksikan dari penjelasan yang tiang paparkan. Mungkin banyak ada kekurangan, mungkin ada mohon ditambahkan. Artinya kita berbagi sebentar di sini dalam beberapa menit, kira-kira waktunya lagi 5 menit. Yang untuk materi yang paling menarik dalam ini apa, hal apa yang mengubah paradigma yang saya akan dapatkan, saya akan menjadi pendidik seperti apa ya. Yang minta siapa mau materi yang pertama, siapa Bu Ibu? Untuk penjelasan Bapak tadi, materi yang paling menarik saya perhatikan materi restitusi. Dari sana saya belajar ternyata kalau misalkan siswa Nikom membuat suatu tindakan yang buruk, ternyata tidak harus langsung diberikan sanksi. Kita bisa melakukan restitusi, jadi tidak langsung membuat keputusan bahwa dia harus mendapat hukuman atau dan sebagainya. Oke ya. Untuk materi yang paling, untuk hal yang mengubah paradigma saya, kira-kira apa yang Ibu nanti? Saya akan mencoba mempraktikkan langsung di kelas. Apabila ada siswa saya yang melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai aturan, misalkan mengganggu teman, saya akan coba ditanyakan alasannya mengapa. Kemudian baru saya memberikan restitusi, apakah harus diberikan hukuman yang jangka panjang atau hanya yang jangka pendek. Seperti itu. Silakan terjadi saja Bu ya. Semua atas penjelasan dari Bu Widya. Silakan Ibu yang mau sekarang yang merefleksinya. Coba Bu Ana. Terima kasih Pak. Untuk refleksi materi yang paling menarik perhatian menurut saya adalah sebetulnya secara keseluruhan ya Pak, mengenai hukuman, disiplin, sanksi, dan restitusi. Di situ saya belajar banyak mengenai sifat dan karakter anak. Artinya kita sebagai guru tidak bisa langsung melabeli anak itu sebagai anak yang nakal atau anak pembuat onar. Kemudian untuk hal baru yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan adalah kita sebagai guru harus bisa menggali lagi mengapa penyebab dari masing-masing peserta didik kita mengapa bisa sampai melakukan tindakan tersebut. Itu misalnya seperti tadi dicontoh dalam video, ada anak yang tiba-tiba pukul-pukul meja, kemudian ditegur. Nah, kita harus menggali dulu tanpa melabeli bahwa anak ini sudah melakukan kesalahan, seperti itu. Kemudian, saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Mungkin saya akan, mungkin sama dengan Bu Widya tadi ya, yaitu lebih memahami dan menggali lagi tentang restitusi ini. Sebelum memberikan
memberikan sanksi atau reward kepada murid-murid begitu. Terima kasih. Ada Ibu mau menambahkan lagi? Bapak Ibu. Ya, coba. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Dari saya merefleksikan materi yang Bapak sampaikan. Saya tertarik dengan semua materinya dari awal, itu mulai dari Bapak menyampaikan paradigma kita di sekolah itu. Jadi mendidik itu awalnya kita memberikan aturan kepada anak-anak tanpa anak-anak itu meyakini aturan tersebut. Jadi alangkah baiknya kita menanamkan kepada anak-anak bahwa aturan itu perlu diyakini agar anak-anak itu bisa melaksanakan dari dirinya sendiri tanpa paksaan kita dari luar. Alangkah baiknya dari diri sendiri supaya dia bisa melaksanakan atau menjalankan aturan itu dengan tanpa paksaan, namun pada dirinya sendiri. Dari awal itu saya sudah tertarik. Kemudian selanjutnya, apabila anak-anak itu melanggar keyakinan yang sudah diyakini tersebut, alangkah baiknya kita jangan langsung ngejudge, oh kamu harus dihukum, yang seperti pemberi hukuman tadi. Alangkah baiknya kita menjadi manajer di sana. Jadi kita memberikan anak-anak pilihan melalui segitiga restitusi itu tadi. Jadi tidak langsung mengatakan oh perbuatanmu salah, tidak, tapi kita bertanya kepada anak tersebut perbuatan yang tadi itu bagaimana gitu. Jadi setelah kita menggali dari anak tersebut, kemudian anak tersebut yang akan menentukan bahwa perbuatannya itu salah atau kurang benar gitu, kurang tepat gitu. Jadi alangkah baiknya untuk ke depan saya akan menjadi guru yang seperti manajer itu tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Ibu, Wenten lagi untuk satu orang ya, coba Ibu. Ibu Dewi. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan teman-teman. Materi yang paling menarik perhatian saya di sini adalah yang tadi itu. Sebagai seorang guru, kita mau jadi apa? Yang penghukum, kemudian ada pembuat orang merasa bersalah, teman, manajer, dan apa lagi seperti itu Pak? Iya, pemantau. Itu sangat menarik sekali. Kalau saya lihat selama ini mungkin saya belum ada di tahap manajer. Karena selama ini yang mungkin di kelas menghukum iya, membuat orang merasa bersalah iya, karena saya sering mengatakan ke murid bagaimana nanti orang tuanya seperti itu. Berarti kan yang membuat mereka bersalah terhadap orang tuanya. Kemudian menjadi teman sudah, pemantau juga sudah. Mungkin yang belum menerapkan manajernya di sini Pak. Saya belum membuat keyakinan yang harus kita yakini bersama di kelas. Kemudian jika keyakinan ini dilanggar, apa sanksinya, itu belum ada di kelas dia. Mungkin jika ditanya bagaimana nanti ke depannya, saya akan, pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana yang mengubah paradigma saya sekarang adalah saya ingin menjadi guru yang seperti manajer tadi. Kemudian saya akan menjadi pendidik yang seperti, apakah setelah mengikuti sesi ini, seperti yang tadi saya katakan, saya akan menjadi guru yang seperti manajer tadi. Seperti ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas penjelasannya, atas refleksi yang tadi Bapak Ibu sampaikan, yang sudah yang paparkan juga tentang budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa berkembang untuk selanjutnya dalam pendidikan guru penggerak. Nah, untuk yang sampaikan semua ini sudah selesai. Jika ada kata saya dalam pemahaman, dalam bilang di sini tidak berkenan, yang mohon maaf. Yang akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.